sultan. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluk. Dalam rangka launching gerakan Cinta Sadar Zakat dan Klinik Peduli Basnas Kabupaten Sidending Rappang, dalam rangka menunjang terwujudnya Kabupaten Sidending Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera. Ya Allah, berdiri jadi pandu ibuku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kami hormati para kepala dinas, kepala badan, satuan kerja pemerintah daerah se-Kabupaten Sidrap. Yang kami hormati Kepala BSI, Bansulsel, BRI, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidrap. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Sidrap. Yang kami hormati pula para Kepala KUA dan UPC Basnas se-Kabupaten Sidrap. Yang kami hormati para Kepala Desa, Lurah se-Kabupaten Sidrap. Dan yang kami hormati dan kami muliakan para muzaki yang telah mempercayakan penyaluran zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Perkenankan kami mewakili pelaksana menyampaikan beberapa hal penting pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, dasar pelaksanaan. Gerakan Cinta Zakat ini dilaksanakan didasari atas gerakan Cinta Zakat yang dilaunching oleh Presiden Republik Indonesia di kantor Basnas Pusat. Kedua, program ini, program Indonesia Sehat, sebagai manifestasi pelaksanaan Quran Surah Taubah ayat 60 yang dijabarkan dalam program Klinik Peduli Basnas Sidrap. Adapun bentuk kegiatan kita hari ini ada 3 bentuk. Yang pertama, launching gerakan Cinta Zakat. Yang kedua, launching Klinik Peduli Basnas Sidrap, dan penganugerahan Basnas Award kepada beberapa pihak. Kemudian anggaran. Sumber anggaran kegiatan ini sepenuhnya dari hak amil Basnas Kabupaten Sidrap tahun 2021. Sengaja kami sampaikan, jangan kita berpikir bahwa hak amil itu dibagi-bagi oleh pengurus Basnas. Kemudian baru kami pula laporkan bahwa perkembangan keuangan Basnas Sidrap sebagai wujud transparansi kami dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah beserta dana sosial keagamaan lainnya. Pengumpulan langsung Basnas Kabupaten Sidrap tahun 2018 Agustus sampai Desember 4 bulan kami bekerja sebesar 90 juta lebih, 95 juta lebih sedikit. Pengumpulan langsung Basnas Sidrap tahun 2019 di target provinsi 1,2 miliar, tapi bisa dicapai 2,1 miliar lebih. Pengumpulan Basnas Sidrap tahun 2020 kami target 2,1, tapi bisa mencapai pengumpulan 2,7 miliar lebih. Pengumpulan langsung Basnas Sidrap tahun 2021 kami target 2,7 miliar dan berhasil mencapai pengumpulan 3,3 miliar lebih sedikit. Pendistribusian, jadi tidak sekadar dikumpulkan tetapi didistribusikan. Pendistribusian Basnas Sidrap Agustus sampai Desember 2018 sebesar 22 juta. Pendistribusian Basnas Sidrap tahun 2019 mencapai 1,7 miliar lebih. Pendistribusian tahun 2020 mencapai 22,4 miliar.
pendistribusian Basnas Kabupaten Sidrap tahun 2021 mencapai 2,7 miliar lebih. Sisa dana akan didistribusikan secara besar-besaran pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini kami laporkan bahwa dari sini bisa dilihat pengumpulan Basnas Sidrap itu meningkat setiap tahun 600 juta, rata-rata 600 juta per tahun. Ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Basnas Sidrap ini meningkat setiap tahun. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 666 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah. Jadi di Basnas Sidrap itu di audit syariah. Ada dua auditnya Basnas Sidrap, audit syariah dan audit akuntan publik. Audit akuntan publik kita 2020 itu kita dapat opini wajar. 2021 ini sementara dalam proses, dalam waktu dekat tim audit akan datang ke kantor Basnas. Saya lihat berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah serta dana sosial kami lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat pada bab 3.2e, lalu memperhatikan pengumpulan Basnas Sidrap dan pendistribusian Basnas Sidrap, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dan pengumpulan Basnas Sidrap itu mencapai 83 sampai 87%. Jadi itu mengukur audit syariah itu kita mengukur berapa pengumpulan, berapa pendistribusian. Nah, ternyata dari sini berarti pendistribusian Basnas Kabupaten Sidrap masuk kategori efektif sesuai audit syariah. Jadi ada provinsi, kepala kantor Kementerian Agama, para kadis, para camat dan lurah yang telah menghadiri acara ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas keumatan dan memperoleh zakat jariah. Jadi tidak komisioner yang lain. Ya. Oke. Satu dua. Oke. Oke, sip. Clear. Ya, sekali lagi. Lakukan studi banding terus. Pada tahun 2018 kami belum berani seperti itu, Pak, karena kami tidak didukung oleh anggaran, sehingga ada yang terlupakan tadi belum dinaikkan. Ada di sini Musaki yang dikatakan pelopor awal kebangkitan Basnas di Rapang itu jatuh pada Bapak Firman. Pak Firman minta tolong naik ke atas, Pak. Bagaimana memajukan kemuliaan. Kalau dulu, Pak, zakat itu masih jalan pribadi-pribadi. Dengan lahirnya Undang-Undang 39 tahun 1999, zakat itu sudah menjadi urusan negara. Jadi kalau menjadi urusan negara, kalau di pusat berhubungan dengan presiden.
Kalau di gubernur berarti gubernuran. Kalau di kabupaten berhubungan dengan Bapak Bupati. Sehingga dengan lahir pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian selanjutnya muncul lagi undang-undang dalam negeri tentang biaya operasional Basnas Kota Madia Kabupaten. Itu dibayai oleh APBN APBD. Berjalan begitu, muncul lagi APBD dikasih 218 juta. Itu untuk pimpinan. Mulai pelan-pelan segar perasaan kita. Ketika muncul perasaan enak, muncul lagi. Enaknya itu pimpinan Basnas, kalau 3 miliar kali 12,5%, banyaknya hak amilnya itu. Kenapa lagi dikasih APBD? Melalui studi banding keliling-keliling ketemu di Baru. Pak Kabak Kesra Keuangan kita sampai di Baru. Ketemu dengan kabak masing-masing, keuangan masing-masing. Jolo. Sehingga dengan hal inilah kita pakai Pak, kerja tanpa ini. Kita kadang-kadang rapat di Arkin dengan masing-masing pakai uang pribadi, kin kopi, tapi inilah hasilnya Pak, Masya Allah luar biasa. Sampai sekarang ini Bapak Bupati sudah memberikan kantornya Pak, enak Pak, kantornya luar biasa. Kantor ditator Pak, hanya dibawa-bawa rumah aja. Kantor baru Pak, hanya nebe di Masjid Agung. Di Pare-Pare juga Pak, kantornya nebe juga di Masjid di Islamic Center. Tapi kita ini Pak, Masya Allah luar biasa Pak, sangat luar. Lengkap sudah dengan AC-nya Pak. Berbuat amal. Dan memang bicara zakat tidak pernah ada habis-habis. Sampai Allah menggandengkan itu aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi di situ memang ada perintah sangat luar biasa mengenai zakat. Sehingga Basnas ini adalah badan non struktural ya di pemerintahan yang mandiri ya, langsung di bawah presiden. Itu luar biasa. Jadi kalau di provinsi itu ada gubernur, dan kemudian di kabupaten itu ada bupati, wali kota kalau di kota. Dan potensi zakat di Indonesia itu mencapai 327 triliun. Bayangkan 4 triliun ini ya. Kalau ada yang tidak bisa hitung berapa nolnya triliun, berarti dia mulai tidak bisa jadi orang kaya. Saking banyaknya. Kalau Sidra Bini bisa tembus 1 triliun. Saya yakin karena salah satu daerah terkaya di Sulsel itu Sidra. Cuma memang pengelolaan zakat ya itu memang berat. Maka itu yang kerja di Basnas itu, ambil itu luar biasa. Satu-satunya pekerjaan yang SK-nya langsung dari Allah itu pengurus zakat. Di PAU itu wal amilina, para amil. Jadi kalau ASN itu kan SK-nya dari pemerintah. Nah, kalau pengurus zakat itu SK-nya dari Allah langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, tadi disinggung Bapak Ketua Basnas ya. Jadi itu ada fatwa MUI yang menyebut bahwa pengurus zakat itu ambil zakat kalau dia sudah dapat biaya operasional dari APBD ya, itu tidak dapat lagi dari amil. Ya, jadi betul tadi jangan pikir belawe. Mau di juta 125 juta itu dibagi-bagi, tidak. Itu menjadi operasional. Bahkan kalau kurang ya, karena masih banyak daerah di Sulsel itu masih kurang APBD-nya, nah, baru dia bisa ambil di situ. Ada beberapa teman kita, maka seperti Tator, itu pendapatannya cuma 70-100 juta itu per tahun. Tapi itu wajar ya, daerah minoritas di Tator Utara. Nah, kita syukur sekali ya, di sini sudah ada bentuk kepedulian. Dan pengurus Basnas itu ya menjemput bola lagi ya, jadi kita tidak dilayani ya, kamilah melayani. Itu harapan kita. Kita berharap bahwa dana Basnas saat ini semakin besar karena seperti disampaikan tadi kita punya potensi yang cukup besar. Karena ini juga kita berharap nanti bagaimana masyarakat kita ini bisa diberdayakan. Kita tidak lagi menggunakan dana APBD, apalagi kondisi APBD kita ini yang sangat terbatas. Ada COVID, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat besar. Nah, kita berharap dengan adanya dana Basnas ini yang semakin besar ini bisa membantu bagaimana masyarakat kita untuk kita bisa berdayakan. Nah, ini juga tadi kita sudah serahkan data. Jadi ini kami berharap
para camat, kepala desa lurah untuk bisa mengevaluasi, memverifikasi data ini apa betul data ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena ini juga dilema sebenarnya terkait dengan orang miskin ini. Sebagian besar kita mau miskin. Jadi kalau kita mau melihat orang miskin itu Pak, ketika ada bantuan itu pasti semakin banyak orang miskin Pak. Tetapi ketika mau dipasangi rumahnya bahwa ini orang miskin, tidak ada yang mau. Nah, ini dilemanya sebenarnya, dilema. Jadi saya juga sangat berharap kepada Pak Kandet dengan jajaran penyuluh ini untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan Basnas kita ini, bagaimana pentingnya zakat, bagaimana pentingnya infak, dan begitu pula juga membantu. Jadi saya juga berharap kepada pengurus Basnas Kabupaten ini, kalau ada bantuan yang dilakukan untuk kita upload, apakah melalui Instagram, melalui YouTube atau apa, supaya masyarakat ini paham dan mau untuk membantu. Ternyata zakat yang kita berikan ini, infak yang kita serahkan ini ke Basnas ini, ternyata tujuannya seperti ini. Nah, ini kita perlu. Jadi bukan kita mau untuk menyombongkan diri atau apa, tapi perlu mereka tahu bahwa ternyata. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita berharap mudah-mudahan ke depan dana, apalagi sudah beberapa kabupaten yang langsung terpotong dana, dan ini kalau ini bisa terjadi, bayangkan bahwa dana yang bisa terkumpul dari PNS saja itu kurang lebih 7,2 miliar. Nah, ini bayangkan 7,2 miliar, di samping juga bagaimana dengan kita juga berharap kepada bapak-bapak kepala OPD yang terkait dengan pertanian, peternakan, untuk bisa membantu mensosialisasikan ke bawah. Seperti potensi tadi yang dikatakan lebih 100 miliar itu, kalau itu setengah saja yang kita masuk bagaimana. Nah, ini kita berharap. Jadi kita juga berharap ke depan bagaimana untuk pengusaha UMKM yang kecil ini. Kalau memang hanya bantuan hanya 1 juta itu, ini saya yakin ini tidak bisa memberdayakan. Nah, kita berharap nanti masalahnya apa diberikan. Dan ini kita juga berharap kaitannya dengan ini, kami berharap kepada pengelola Basnas juga dalam memberikan mereka bantuan ini harus melihat mampu dan dia kembangkan itu usahanya. Jangan asal barangkali kita memberikan mereka, tetapi apakah mereka mampu mengembangkan usaha dengan ini. Nah, ini kita berharap tidak usah terlalu banyak kita kasih, tetapi apakah dana ini betul-betul bisa memberdayakan mereka. Sebelah. Cuma kan gigi yang tuh yang agak mahal kursinya. Coba tahu nanti ada dokter gigi sini mau sumbangkan 1 kursi ya. Tidak, kita berharap melalui ini. Iya. Ya, ini nanti teman pengurus ini juga di situ. Izin sudah ada kan dari harus ada izin dari Di sini jam sekian. iya bisa Mengganggu. yang pas sampai mana Ya, supaya bisa sampai malam bisa dibicarakan. dan itu bisa izin prakteknya 3 tempat jadi Sebenarnya dari pemerintah daerah sangat mensupport, sangat berterima kasih kepada Basnas ini melakukan inovasi terkait dengan klinik ini. Nah, kita berharap nanti ke depan ini semakin banyak masyarakat yang tidak mampu ini yang bisa terlayani. Yang selama ini barangkali mereka sakit, tetapi untuk mau berobat ini mereka enggan berobat karena ada faktor biaya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan klinik ini mereka sudah bisa terjaga kesehatannya. Nah, kami sangat berharap bahwa semua pihak untuk bisa membantu dan mendukung kegiatan ini.
Karena kita berharap bahwa kegiatan ini tidak akan mungkin dilaksanakan dan berhasil kalau hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi kita berharap semua pihak untuk bisa berpartisipasi bagaimana menyukseskan klinik yang ada ini. Alhamdulillah, tentu pertama saya mengucapkan selamat ya, karena ini baru pertama dari Basnas Sulsel itu baru sidrap yang bisa inovasi ada klinik untuk kaum duafa. Dan tentu harapan kita bukan cuma ini ya, tapi juga banyak pelayanan-pelayanan untuk kaum mustahil ya, mereka yang membutuhkan bantuan dari Basnas yang itu bisa terlayani. Nah, itu saya lihat sudah terrealisasi dengan capaian zakat yang masuk ke itu semakin bagus, dan juga berdiskusi semakin sampai kepada sahabat. Dan tentu harapan kami ke depan tentu ini lebih ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat Sidrap akan pengelolaan zakat, infak, sedekah, mereka bisa lihat bahwa inilah kinerja mereka yang betul-betul dapat merealisasikan apa yang mereka sumbangkan dari zakat, infak, sedekahnya itu bisa terrealisasi dan sampai kepada sasaran asnaf 8 dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari bantuan dari Basnas. Kliniknya dulu ya. Pertama dengan adanya kita lihat dulu antusiasnya masyarakat atau mustahik. Ketika kelihatan mustahik yang betul-betul memahami bahwa ada klinik yang bisa membantu mereka, insya Allah pasti kami akan meningkatkan lebih jauh. Yang jelasnya tujuan klinik tidak ada lain, bagaimana mereka kita ringankan beban. Karena kita tahu sekarang bahwa biaya-biaya pemeriksaan itu luar biasa. Sementara dalam keadaan COVID ini justru hal itulah sebenarnya didengungkan oleh masyarakat kecil. Dia ingin berobat dan sehat tapi tidak mengeluarkan banyak biaya. Sehingga harapan kami di Basnas ini insya Allah dengan hadirnya yakin dan percaya pasti banyak masyarakat yang tertolong adanya klinik Basnas ini. Ini klinik diperuntukkan khusus masyarakat Sidrap ya Pak? Yang jelasnya yang namanya klinik tentunya dulu di masyarakat kita sendiri, tapi tidak tertutup kemungkinan ketika ada tiba-tiba urgensi misalnya terjadi, pasti kan tidak mungkin kita tolak. Dari semua macam-macam kayak bisa muncul, Ibnu Sabil bisa datang tiba-tiba macam-macam lah. Kita tidak tertutup kemungkinan ada dari luar tiba-tiba datang di Sidrap terjadi hal tidak diinginkan dan ingin periksa, pasti kita layani. Nah, melihat progres Basnas untuk capaian hari ini Pak, seperti apa mungkin tantangan yang dihadapi dan harapan ke depan seperti apa Pak? Tantangan kita juga kan semakin banyak, dana yang kita terima tantangannya juga semakin besar. Tantangan pendistribusian itu karena di Basnas ini kita diaudit setiap saat dan itu harus mencapai target pendistribusian. Kita tidak bisa menahan uang segitu banyak dalam jumlah banyak lalu kita tidak distribusikan, dan pendistribusian itu butuh energi yang luar biasa. Saya kira itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya tentu kelompok-kelompok yang anti zakat, semuanya saya istilahkan ada kelompok-kelompok anti zakat yang biasa mempropagandakan untuk menolak yang namanya zakat profesi. Itu juga bagian dari tantangan kami untuk meyakinkan bahwa zakat profesi itu adalah sesuatu yang ada dan itu menurut ajaran agama kita itu sudah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sedikit Pak, harapannya terkait setelah adanya ini launching Cinta Sadar Zakat ini Pak. Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya acara kita pada hari ini yang kita sama-sama saksikan secara seremonial itu bisa dianggap sukses, dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya launching zakat dan launching peduli Basnas ini semakin memberikan pengaruh terhadap khususnya ke para musaki bahwa ternyata memang Basnas itu adalah sebuah lembaga yang layak dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Memang bisa tambah Pak. Alhamdulillah dengan launching klinik yang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan masyarakat kita khususnya yang kurang mampu kedepannya lebih bisa menikmati apa yang telah diamanahkan oleh para musaki kepada pengurus Basnas ini. Dan kami sangat berterima kasih kepada para musaki yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan, mendistribusikan zakat sesuai amanah yang telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60.
itu ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi untuk klinik ini kami prioritaskan kepada masyarakat kita yang kurang mampu, terutama apabila mereka mendapatkan kendala dalam segi kesehatan. Saya rasa demikian. Dan saya tambahkan terakhir, khususnya kepada seluruh ASN, dengan studi banding yang diarahkan Bupati ke klinik ke kabupaten-kabupaten, bahwa di kabupaten tetangga Nrekan, Baru, bahkan Makassar, Bulukumba, Joksengkan akan melaksanakan suatu istilahnya viral system. Jadi kami sangat berharap seluruh ASN yang ada di Sidrap tolong bagaimana kita bisa bersinergi dengan memastikan semua menerima yang namanya zakat provinsi. Itu harapan kami. Terima kasih barangkali Pak. Mungkin ada dari staf bisa menambahkan. Kalau provinsi lain kami juga belum pernah mendengar. Cuma bahasanya Pak tadi. yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sidenden Rapang pada tanggal 24 Januari 2022. Sesaat lagi kita mulai. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal